Itu yang pakai topi ke belakangin tuh yang bantai gue tadi. Oh, lu diam di sini. Gue nyamperin mereka sama si korban nih, teman gue. Bro, gue dari Sasmita. Wih, pada diri dia langsung dong. Pada diri. Wih, Selon lu sendirian. Bulu kan karena dia kurus tinggi kan cepet lari ya. Gue ketinggalan. Lu, tadi dulu tungguin gue. Nah, di situ gue ngerasa kayak waduh mati gue nih. Masih ada di belakang lu. Kiai bersorban. Sorban. Itulah gue dibagi gue di bagian paha Bob nih sebelah kanan. Kena paha Gue dan itu bolong dan sampai itu kleong patah Bob. Lu nembak aja gue bilang. Gue nggak takut sama pistol. WhatsApp Subir SMA. Oh salah. Apa sih? Salah. Itu opening lu Bang ya? Oke, opening lu dong. Ini kan channel lu. Hey yo brother sister, balik lagi sama gua di Cerita Temen Nongkrong. Hold up. Oke, jadi gue di sini sendiri Bang. Berani lu kesendiri sini. Iya kan, cacing lagi ada urusan lah ya kan. Banyak urusan dan semua punya urusan. Gue juga terima kasih nih udah dipinjemin studio lu. Gila. Bayar lah. Oh bayar. Canda ya. Pemandangannya mantep ya, gila. Iya, itu jadi, laut tuh belakang. Laut Bang. Lu melihara paus apa gimana? Banyak. Ini gue lagi di Lebak Bulus Bang ya. Lebak Bulus tempatnya Bang Yunus. Rasa puncak Lebak Bulus aja. Iya benar. Saik sih tempatnya nih. Jadi buat lu yang pengen ketemu Bang Yunus atau Bang Jenggot di sini aja. Sini datang aja bos. Ngomong-ngomong kan lu di video gua udah banyak Bang ya. Musir. Oh. Gimana maksudnya? Di video gua kan lu udah banyak nih sama cacing juga waktu itu. Bener. Gua penasaran sama alumni lu yang bareng sama lu tuh Bang. Oh, kru gua. Kru gua gitu. Enggak itu abang kelas gua. Abang kelas lu, iya. Iya lu kayaknya kalau gua mulu kayaknya orang enak kayaknya ngeliat. Iya, takutnya kok Bang Yunus lagi sih padahal cerita lu juga banyak sebenarnya. Enggak ada cerita. Cuma ya mungkin biar enggak bosan aja, Bang. Oke. Gua sih ada nih, tapi kru gua tuh kan lagi jalan nih. Ntar kita panggil aja kali. Boleh. Nah, gimana kabar lu, Cing? Bob. Gua gini-gini aja Bang. Channel makin nambah ya, subscribe. Alhamdulillah, tapi naikkan lu. Badan duluan lu. Duluan gua, tapi naikkan lu ya. Mungkin gua naik gara-gara dari channel lu. Alhamdulillah sih kalau lu ngomong kayak gitu mah. Cuma nggak apa-apa Bang, kita sama-sama bersinergi dengan channel-channel kayak gini, biar nggak ada tawuran-tawuran lagi Bang. Menurut gua. Pasti gua agak tahu ya. Karena alumni aja udah damai gitu. Kenapa pelajar masih nyontohin yang nggak baik gitu? Kalau menurut alumni. Iya benar nggak kalau tuh alumni gue udah datang tuh. Mana? Langsung aja kali. Ayo Bang Jenggot boleh nih. Gua ini banget nih, males banget sama lu mulu. Sama alumni gue nih. Sehat. Ayo Bang, duduk Bang. Ini gue lagi di tempatnya Bang Yunus sama Bang Jenggot ya. Iya. Jadi gue sendiri karena takutnya ada yang nanyain gitu kan, cacing lagi di mana? Cacing lagi sibuk. Jadi gue merantau sendiri ke sini. Sebenarnya nama abang ini siapa sih kok dipanggilnya Jenggot aja gitu? Dimas Andrian, Bob. Dimas Andrian. Ya, Oke. Andrian. Dipanggil Jenggot karena jenggotan. Karena jenggotan. Kalau gua bewokan. Gua udah manggil jenggot. Enggak ya, tapi tuan lu Bang ya. Tapi kalau muka tuan gua emang. Masalah umur mah tuan Bang Jenggot, muka tuan gue. Gue penasaran Bang, lu kan udah di beberapa channel Bang. Iya. Yang mungkin gue pengen ngulik di channel gua gimana gitu kisahnya Bang. Boleh. Abang ini lulusan tahun berapa Bang? 2010. Oh 2010, ya. Sasmita Jaya. Benar. Yang STM-nya ya? STM-nya. STM-nya. Basis kalau boleh tahu Bang, basis Ciputat. mana? Basis Ciputat deket dong berarti. Deket banget. Nah, gue kan pengen ngulik nih, di situ nggak ada STM lain Bang. Kalau di dekat gue nggak ada, cuman kalau kayak berjarak 1-2 kilo itu ada. Paramarta. Okay, sebetulnya kalau gue kan dari keluarga yang kurang mampu waktu pada saat itu. Jadi gue waktu pertama kali tuh pengen banget di Paramarta yang di Jombang. Karena kan gue basicnya nggak takut ya sama tawuran-tawuran. Akhirnya gue menghindari Sasmita. Pengen masuk Paramarta, ternyata Paramarta SPP-nya mahal, Bob. Paramarta SPP mahal. Akhirnya ada kawan sekampung namanya Bang Cimot. Dia ngajak gue ke Sasmita Jaya. Ya, backgroundnya gue udah tahu Sasmita seperti apa. Cuman kan kalau menurut gue, pada pandangan gue saat itu, yang tawuran kan hanya individu. Jadi di saat gue nggak mau atau gue emang nggak ada niat buat tawuran, gue bisa aja menghindari. Akhirnya gue masuklah Sasmita. Oke, berarti gitu. Ibaratnya dari SMP pun Bang Jenggot belum tahu nih tawuran apa gitu Bang ya? Belum. Kalau untuk SMP gue di Islamic memang ada beberapa Bang Jego gitu.
dia memang tawuran sama SMP. Okay. Tapi gue nggak pernah ikut Bob, karena gue takut. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya karena lingkungan nih Bang ya. Benar, karena lingkungan gue yang pada suka tawuran juga, tapi gue coba menghindari. Jadi gue nggak pernah ngikut tawuran sedikit pun. Cukup menarik sih ya buat cerita-cerita di sini. Karena gue penasaran Bang, di beberapa channel lu bilang bahwa ini gue agak lengkap sedikit ya. Boleh. Lu tuh baru ngisi pada saat lu udah kena gitu loh. Ibaratnya lu kalau kata Bang Begeng lu baru pakai perisai nih. Lu udah kena aturan sebelum kena dong gitu. Itu kenapa Bang? Jadi gini, jadi di saat gua pertama kali ikut tawuran, di situ gua cuman kayak modal nggak enak sama temen. Yang kedua cuman modal ya modal nyali lah. Oke. Terus yang ketiga adalah gue sebetulnya pengen menghindari tawuran itu, cuman karena rasa gengsi gue yang gak enak sama temen, akhirnya gue ikut Bob. Nah, di salah satu kejadian di saat Natar ini gue lengkap ke kelas 3 ya. Waktu pertama kali gue kena itu gue masih bersih Bob, masih ya mengandalkan nyali lah dan mengandalkan beberapa tandeman gue yang hebat-hebat. Ya jadi gue selalu ya kan. Nyantai ya. Jadi gue bahasa itu kayak masih nyempil di ketek kawan gue. Jadi gue cuma sebatas ikut-ikut. Akhirnya suatu ketika gue Natar kelas 1 itu yang kelas 3-nya udah maju semua, gue masih di belakang sama Buluk yang pernah di channel gue. Di channel kita udah ada ya. Ya, Buluk ternyata telepon-teleponan, gue nggak tahu sama cewek sama siapa. Gue bilang, gue kan nungguin dia karena dia salah satu tandeman gue yang gue harapkan buat duet sama gue. Karena gue percaya sama dia. Lu buruan no, anak-anak udah mulai jebol karena isunya tuh anak-anak ditodong senjata sama rival kita, sama alumninya. Mereka alumni masih ngikut. Akhirnya kelas 1 sebelah kiri jebol. Gue sama Buluk itu masih yang tak dulu gue oke pas udah selesai baru Buluk nuker kopelnya sama gue megang gear kan. Buluk enggak si Buluk megang gear, gue megang kopel. Nih God, lu megang ini, nanti lu majuin ya lalu mau kemana? Ya gue di samping lu. Akhirnya kita tukeran kan. Nah di saat kita maju kelas 3 kita tuh yang gue bilang yang gue percaya ternyata udah kewalahan kan, karena kelas 3-nya gak banyak, yang orang selain-selainnya gak banyak, akhirnya kewalahan mundur. Akhirnya gue berdua dong sama Buluk kan buat ngebantalin. Nah di saat gue itu lawannya udah parah tuh, udah kelewang, CR, udah bisa dibilang mah beringas sih Bang. Iya, udah pistol diginiin segala macam. Ya gue nggak ngerti sih itu, entah itu pistol beneran atau apa. Cuman gue di situ saat itu gue pernah bilang, lu nembak aja, gue bilang. Gue nggak takutnya sama pistol. Gue rasa sih pistolan gue. Jadi gue sembari gue muterin gear, gue masih bebacotan gitu. Lawan gue sama Buluk tuh kelewang tuh gede-gede banget, ada kali 2 meter 3 meter. Gila. Itu ya kita nggak ngaduin si gear ke kelewang itu sih, cuman kita kayak masih jaga jarak. Akhirnya si kelewang udah nyampe ke kita, tangkis segala macem, itu gue masih pakai sweater ya, terus gue ikat karet Bob, jadi gue pede buat nangkis gitu. Di saat itu gue menghindarin supaya gue nggak ngisi lah, gimana caranya supaya nggak jebol. Kayak karet ini terus dilapisin sama sweater 2 biji, badan gue juga gendut kan, tangkisin. Akhirnya di situ gue ngerasa kayak udah nyerah. Kita mutusin lu cabut belakang nih, anak-anak udah nggak ada nih di sejajaran kita udah kosong nih. Cabut gue Bob ke belakang. Nah karena gue gendut kan gue lari paling belakang jadinya. Karena anak-anak udah pada lari paling depan. Anak-anak sampai gue dari jauh aja anak-anak gue lihat udah pada berhentiin truk. Nah gue orang yang terakhir lari di belakang. Buluk kan karena dia kurus tinggi kan cepet lari. Gue ketinggalan. Lu tadi dulu tungguin gue. Nah di situ gue ngerasa kayak waduh mati gue nih. Udah sampai mikirnya kayak gitu. Iya, musuh tuh udah benar-benar dekat banget sama gue Bob. Duh mati nih, malah yang ngejar gue kurus-kurus banget, larinya masih kenceng-kenceng ya. Tuh kelewang gede-gede banget. Nah di saat itulah gue dibagi gue di bagian paha Bob nih sebelah kanan. Kena paha gue, dan itu bolong dan sampai itu kelewang patah Bob. Kelewang itu patah di paha gue karena mungkin karena karatan atau gimana patah ke bawah gue, kaki gue kan lari jadi bahasanya ke bawah lari, akhirnya patah kan tuh kelewang. Tapi masih nancep Bang? Masih nancep. Dan gue lari tuh sambil yang kayak, ini apaan sih nih, kok kayak ada yang nyangkut-nyangkut sih nih, gue bilang. Di situ gue nggak ngerasa kayak orang ngerasa dibagi atau ngerasa orang yang cuman kayak ada yang nempel. Pas gue lihat, gue sembari lari gini sambil lari gini. Wah nyangkut anjing, gue cabut Bob. Dengan sadar gue cabut. Gue cabut, mau nggak mau gue balik badan dong. Karena kalau gue nggak balik badan, gue pasti dibagi sama kelewang yang gede banget. Akhirnya gue balik badan gue begini, gue sempet ya 2 kali 3 kali lah gue mainin tuh kelewang patahan yang di paha gue. Gue gini teng. Nggak sanggup gue, akhirnya gue lempar lah ke dia.
dia ngeles, langsung gue pakai ilmu 1000 bayangan tuh cabut. Di saat itu gue lari udah kayak babi, lu tau babi lari gimana kan, lurus terus kan. Wah enak nih santepan nih gitu. Dan di situ ada sih anak-anak yang beberapa orang, gue lupa siapa, dia ngebantalin gue biar supaya gue berhasil lari ke mereka. Nah di saat udah bahkan mereka udah dapet tuh yang tronton gede banget, di situ mereka udah naik, gue kan terakhir nih. Akhirnya gue karena gear gue masih pegang, gue muterin gear sekali buat berhentiin mobil bak yang kambing tuh, tau kan, mobil bak kecil. Mobil bak kecil. Akhirnya gue naik lah di situ sendirian. Gue sendirian tuh Bob, yang lain udah pada cabut. Mobil anak-anak nih, yang mobil truk yang gede banget. Gue jadi di belakang gini Bob nih. Akhirnya anak, woi berhenti, gue suruh berhenti kan, gue udah gak kuat nih, karena gue udah ngelihat ada darah kan. Itu ngocor berarti bang? Itu ngocor, jadi sini lu tuh udah kayak basah semua Bob, kan abu-abu ya. Kelihatan tuh, lemes tuh di saat itu gue bilang, gue juga ngomong udah goyang omongan gue, karena gue udah gue pingsan nih. Gue bilang ya gue kuat aja, karena gue berdoa juga nama Allah kan. Gue bilang jangan sampai pingsan di sini, bahaya nih gue bilang. Akhirnya anak-anak turun lagi dari truk, bawa gue ngebopong gue gitu, masukin lagi, naik ke truk lagi kan, digendong segala macam, naik truk sampai gitu. Akhirnya gue ke iti lah, dari iti gue buka sini, gue robek nih celana nih, gue robek, di sini ternyata bener ada bolong sekitar segini deh nih. Gitu. Itu kalau boleh tahu berapa jahitan bang jenggot? Itu gue nggak jahit Bob. Nggak jahit? Karena gue pikir kalau gue jahit itu kayak, ya gue di situ agak manja sih, karena kalau gue jahit kayaknya ada kayak bakalan perubahan kulit gue tuh jadi nggak bagus. Ya gue paham. Ada gitu. Bekasnya. Ya kan? Jadi gue bilang, gue gimana nih anak-anak pada PT mau pada lu mau dijahit nggak? Gue bilang nggak usah deh, kasih aja kopi. Kopi buat ini nahan lah. Iya, kasih aja kopi. Dikasih kopi hitam. Udah tuh gue tiduran sebentar, buluk juga kena kan bagian sini nih, buluk kena, buluk kena, cuman itu doi kenanya parah sih, dia pakai kelewang, gue nggak tahu sih entah dia punya pegangan atau apa kan. Ya kalau normal sih gue rasa habis dia. Aduh, gila ya tahun 2010 begitu ya. Karena di tahun itu maaf ya kayak polisi kita masih sepi Bob. Warga juga kan kalau kita rame kan, kita rapet kan, warga juga masih mandangnya takut Bob. Ini gue bisa bilang karena abang di TKP gitu, jadi abang tahu ya. Kadang kan komentar soto ini 2010 media udah canggih ya, buktinya nggak ini gitu loh bang. Dan di sini pun kita nggak membanggakan masa lalu yang abang ceritain ya kan. Karena banyak yang salah kaprah gitu loh bang, yang nonton setengah-setengah doang. Jadi cuma nonton begitu membanggakan tawuran atau apa, padahal itu penyesalan. Mungkin kalau orang-orang yang bilang kayak gitu ada di zamannya, mungkin mereka merinding. Gitu aja sih Bob. Kalau gue nyikapinnya buat teman-teman yang nonton, lu bohong lah, lu ngada-ngada lu. Coba lu berada di zaman waktu itu. Iya sih. Gue 2010 gue masih SMP sih. Mudah banget lu. Iya, cuma muka tua ya. Iya, jadi menurut gue dengan adanya channel-channel seperti ini, harusnya adik-adik yang nonton bisa mencontoh gitu loh bang. Maksud gue gitu. Minimal ada tolak ukur lah buat buat terjun langsung ke tawuran gitu. Jadi kalau dia nonton dengan video-video ini kan, seenggaknya kan mereka kan tahu anjing ini ternyata konsekuensinya bahaya nih kalau tawuran, paha bolong atau apa bolong segala macam gitu loh. Pandangan sih itu. Kalau buat yang masih melakukan ya monggo. Nunggu aja gitu maksud gue karena, gitu. Ya mungkin gue ngobrol sama lu saat ini mungkin masih dilindungi sama Allah. Alhamdulillah. Akhirnya kita masih bisa ngobrol. Coba kalau misalnya teman-teman ada yang melakukan lagi, tetapi takdirnya sudah sampai di situ doang. Gitu loh. Maksudnya sangat disesali Bob. Mendingan gak usah ikut sama sekali lah. Gitu. Nah selama di basis Ciputat itu ada tataran dari base-nya juga nggak sih bang? Tataran pas pertama kali masuk ada sih Bob di pacuan kuda, cuman itu sama abang-abangan kelas. Tapi pada dasarnya kita nggak tahu kalau itu abang-abangan kelas. Mulai dari situlah gue mulai kayak yang dikenal, ini nih yang bakalan next generasi basis Ciputat. Ada 3 orang gitu. Regenerasi lah ibaratnya bang ya. Ya cukup seru sih, gila, ini baru pembukaan ya maksud gue. Lu nanya selalu langsung ke intinya, jadi langsung parah. Karena gue nggak ada cacing jadi agak kaku juga bang. Ya kan? Cing, anjing lu cing. Terus juga tagline gue untungnya cerita temen nongkrong, jadi loncat-loncat nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa, ya mungkin langsung pada intinya aja. Tapi gini bang, waktu pas abang di STM itu, jalur mana sih yang menurut abang tuh serem gitu bang? Semua jalur sebetulnya serem Bob. Gimana cara kita nyikapin? Nah, sebetulnya kalau buat gua orang yang basic yang nggak suka tawuran, orang yang penakut, semua jalur menurut gua serem. Terus semua jalur menurut gua juga ada beberapa yang momen yang gua menang, yang pernah di video KKS tuh 3 lawan itu memang pada dasarnya memang menang. Nah pokoknya intinya semua jalur yang gua rasain tuh semuanya serem-serem Bob. Gitu. Pokoknya
Pokoknya serem udah gitu. Kalau emang kita lagi beruntung menang ya menang, lagi nggak beruntungnya kita kena. Itu Iya. doang pilihannya, Bob. Berarti nggak selamanya menang dong bang. Benar, nggak selamanya Ada menang. jebolnya juga gitu. Benar. Dan ya udahlah nggak usah berdebat lagi di komentar gitu menurut gue. Tapi pas pada saat mediasi ngisi gitu bang ya. Nah, dari kejadian yang gua kena di paha pertama kali, gua kena selama 3 tahun tuh di paha. Ini yang di paha, akhirnya gua pulang dong. Iya. Gua pulang, gua salah waktu itu, gua dibawa ke bidan. Salah banget tuh, anak-anak ngecakin gue bego banget tuh karena dijahit malah dibawa ke bidan. Dan akhirnya gue pulang lagi, gue dianterin sama siapa tuh, gue ke bidan karena kan pada saat itu gue nggak tahu ya mana, maksudnya yang diterima duluan mana nih gitu kan. Akhirnya ketemu salah satu klinik, ternyata itu bidan, salah gue. Akhirnya gue balik ke rumah, udah nggak usah dijahit lah, ribet ini mah, ini gue juga nggak apa-apa, cuman kayak kerasa gak enak aja, perih, sakit segala macem. Pulang lah, dikasih cuman obat tetra sama nyokap, yang bubuk tuh Bob. Nah itu perihnya parah banget tuh. Terus udah gitu nyokap nangis Bob, nyokap nangis, kenapa sih lu di sekolahin tuh selama 3 tahun lu harus ngikut tawuran gini, ntar lu mati gimana gitu gini. Ya gue nggak bisa jawab Bob, apa yang harus gue jawab pada saat itu ya kan, gue bingung karena kesalahan gue. Udah mah gini aja, Dimas kasih solusi, Dimas nggak bakalan tawuran. Nah itu omongan berkedok gue lah ya. Dimas nggak bakalan tawuran, Dimas bakalan rajin, karena kan gue di situ diancam buat keluar dari Sasmita, Bo. Karena gue kena punya luka gini kan. Iya. Dan akhirnya pas besokannya itu anak-anak ngebalikin, itu acara gede-gedean dan itu parah, menang telak dan ada beberapa korban lah ya dari rival kita. Oke. Di saat itu gue nggak ikut, Bob. Di saat itu nggak Tapi ikut. ada salah satu kawan gue dari basis Tangerang BT21. Iya. Inisial AK, doi nelfon gue, "God gimana keadaan lu?" "Keadaan gue baik-baik aja, Dir." Gue sebutin tuh. "Keadaan gue baik-baik aja bro," gue bilang. "Tenang, dendam lu bakalan gue balesin sama rival, karena kita itu jebol ya Bang." Iya. Dan dari situlah gue mulai yang nyari, kita punya aliansi kan, punya aliansi, gue nggak bisa sebutin namanya, inisial M. Di situ gue berbincang-bincang hangat tuh. Gimana caranya supaya gue pulang ke rumah dalam keadaan masih tetap tawuran tapi nggak kenapa-napa. Oke, God, gue ada salah satu opsinya buat lu. Akhirnya di situ gue dianterin sama kawan gue juga basis Putat. Waktu zaman itu gue ada 3 pala buluk, gue sama Jawa Ciputat. Bang Jawa Ciputat. Iya, waktu pada zamannya gue tuh ada 3 kepala di basis Putat. Akhirnya keesokan harinya kita berangkatlah ke sana, ke tempat aliansi kita. Tempat yang ini. Gue gak usah nyebutin namanya ya, pokoknya tau lah teman-teman yang aliansi Sasmita siapa. Kita ke sana, kita ketemu sama salah satu tokoh masyarakat juga. Di situ boleh dibilang tuh kayak pensiunan preman, orang yang dipandang juga. Doi juga punya beberapa musuh yang hebat-hebat juga. Dan di situ dia salah satu orang yang diutamain lah kalau dalam orang-orang yang buat berobat, buat dipercaya atau disegani. Gitu. Akhirnya gua ke situ, di situ mulailah terjadilah pengisi isian seperti itu. Gitu. Di situ gua nggak pendek sih Bob pikirannya, maksudnya gue cuman karena nggak pengen lihat nyokap nangis aja sih sebetulnya Bob, makanya gue melakukan hal tersebut. Itu karena kalau gue bener-bener pure modal nyali, takutnya bukan takut ya, maksudnya di saat di jalur gue lagi apes ya kena, tetap kena. Di saat megang juga lagi apes tetap bocor ya bocor. Tapi gue di situ meyakini bahwa kalau gue ngisi dengan kepercayaan gue tetap satu sama yang di atas, ya udah jalanin aja. Gitu. Akhirnya gue ngisi lah Bob. Nah di saat gue ngisi, baliklah ke 57. Ya, 2 hari kemudian gue balik ke 57. Nah di situ kita ngobrol. Gue tuh habis dari mana, tapi gue nggak pernah cerita hal itu. Akhirnya, lengkap dikit ya Bob, karena ini cerita lumayan lucu nih Bob. Jadi gue pas lagi di lapangan futsal itu, kita bercanda lah sama anak basis. Pundak gue dipegang sama Agung Pengayom, itu basis Ros. Dipegang, tiba-tiba tangan kiri gue refleks Bob, refleks begini bak. Padahal menurut gue itu pelan banget Bob. Begini kayak begini sih. Ibaratnya lu begini terus lu gini gitu ya. Iya, jadi refleks Bob. Begini kencang Bob, dia ngomong kencang. Canda anak basis kan kencang-kencang gitu ya. Ngoyol, nampol segala macam. Gue digini, "Dok, begini gue pelan, masih pelan." Kena hidung dia Bob. Dek, langsung pengok Bob. Deng. Mungkin buset gila. Kita punya grup WhatsApp dan di situ kita sampai saat ini pun memang selalu ngecengin soal itu Bob. Nah dari situ gue padahal pelan banget jebret dia bengkok. Akhirnya gue di situ panik. Dari salah satu teman gue teriak, "Lu bego lu kan habis dari sana ngisi." Pada saat itu kan pikiran kita pendek ya Bob. Jadi orang yang ngisi udah terlihat hebat aja gitu Bob. Gua giniin, ini udah langsung bengkok gini. Bengkok tuh parah sih Bob. Itu bengkok parah kayak patah berarti Bang ya? Iya kayak patah.
akhirnya disitu gue punya budget 20.000 nih lu buat ngurut, akhirnya diurut Bob. Dilurusin lah bahasanya, tapi memang nggak normal sepenuhnya Bob. Jadi kayak yang begini ya pokoknya bengkok begini tapi agak mendingan lah. Gitu di situ gue mulai gak enak tuh sama basis. Cuman bagusnya kita tuh sama basis tuh sama teman seperjuangan, hal-hal seperti itu tuh kayaknya buat kita udah biasa aja Bob. Gitu. Jadi gue minta maaf sama dia dan dia juga sampai sekarang pun udah ya kita welcome aja, nggak yang ini paling bercandanya lu kalau di saat itu gua tahu hukum lu pasti gua laporin. Bercandanya kayak gitu. Itu sih hal yang buat gua lucu di saat gua habis pulang dari sana akhirnya nggak sengaja ngenain teman gua bengkok hidungnya. Itu berarti efek dari bisa dibilang kodam lu mungkin Bang atau gimana ya? Gue nyebutnya apa ya Bang? Gua nggak tahu ya karena waktu gua di saat tawuran pun ada beberapa nih yang kena pun gua nggak pernah ngelihat Bob kenanya ini, tapi orang yang di samping gua ngelihat gitu. Nah, nanti gue ceritain lah ya. Oke. Nah, di saat gue ngenain si Agung itu, gue nggak sengaja, gue refleks dan itu gue nggak berpikiran bahwa gue tuh punya, maksudnya kayak netral orang umum pada biasanya gitu Bob, biasa-biasa aja. Karena memang dasarnya di sana tuh, lu jangan sombong. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya Bang Jenggot ini sebenarnya udah ada tapi normal lah ibaratnya. Normal, nggak kayak kelihatan gimana gitu Bang. Jadi tuh lebih ke yang secara nggak langsung aja Bob. Respon cepatnya tuh begitu gitu, tapi dengan catatan gue nggak sadar, maksudnya dengan catatan gue masih sadar, tapi tangan gue bergerak segala macem ya gue ya kayak lu nengok sini nih, tiba-tiba lu ada yang ganggu aja nih misalnya nih, tiba-tiba begini sendiri gitu aja Bo. Itu sorry Bang, hitam apa putih Bang pada saat itu Bang? Putih. Kenapa gue mau isi putih? Karena lu harus rajin sholat, lu menjauhi larangan Allah gitu. Nah, makanya gue suka. Gitu ya. Mungkin pandangan saat ini itu tetaplah menduakan Allah. Cuman kita berpikir pada zaman waktu itu ya. Pada saat itu. Kalau zaman sekarang memang itu sangat-sangat menduakan Allah sebetulnya. Walaupun dasarnya tetap ke Allah juga. Gitu. Ya itu balik lagi ke persepsi yang nonton sih menurut gue Bang. Itu sih pada zaman itu kok maksudnya. Karena mungkin kalaupun seandainya udah ada yang punya kayak santai lah gue ada ini nih, ada pegangan gitu kan. Iya gue paham sih karena mungkin menurut gue ini sih Bang, kalaupun nanti ada yang nggak kuat menghandle lah, takutnya malah dikuasain, bener nggak sih Bang? Bener. Hal-hal kayak gitu tuh. Bener. Di situ gue kuat sih Bob menghandle lah karena gue pikir di saat udah dipasang di badan itu gue nggak mikir yang gue tuh kayak di apa kayak lu bilang sih dikuasain, dikendaliin. Gue nggak pernah ngerasain karena pada dasarnya gue percaya sama yang di atas, gue selalu sholat. Mungkin itu salah satu pendamping ya, jadi biar supaya kita tuh nggak dikuasai sepenuhnya, kayak gitu Bob. Dan kesini-sininya juga gue pernah ngomong sama temen gue yang bisa lihat, memang penjaga lu itu ya mungkin sekarang memang udah buram ya, karena waktu pada zaman luntur karena pada zaman itu lu nggak boleh maksiat, nggak boleh. Karena kan gue udah nikah Bob. Udah berkeluarga. Pada saat ini nih misalnya ya. Terakhir kemarin gua bicara, gua dulu pernah gini masih ada di belakang lu. Kiai bersobran apa? Sorban. Ya, katanya sih kayak gitu. Cuman udah agak luntur. Katanya sih gitu, Bo. Ini gue lebih agak ke mistis juga berarti Bang. Selama ini Bang, lu pernah ngeliat nggak sih sosoknya? Kayak lu lewat mimpi atau apa enggak? Gua nggak pernah ngeliat. Cuman memang keluarga gua ada beberapa pengalaman yang cukup juga disantet sama orang karena makanya buat teman-teman jaga lisan kalian lah, maksudnya hal-hal seperti itu ya memang kita percaya ada sih Bob sebetulnya. Jadi karena kita omongan kita hidup berdamping ya, dua dunia dimensi yang berbeda tapi saling inilah gitu. Ya kalau untuk Bang Bob bilang pernah ngelihat seperti apa, nggak pernah sih Bob. Cuman ya. Pada dasarnya setiap kali kita di jalan waktu pada STM pun gue senggol dikit gue marah Bob. Emosi gue benar-benar sangat-sangat nggak terkendali pada zaman itu. Gitu Bob. Ya kenapa gue lebih menanyakan hal ini karena gue penasaran Bang, gue pribadi pun nggak tahu gue dunia kayak gitu, ngelihat pun kagak gitu lah. Oke, ada lagi nggak sih Bang waktu tragedi selama di SAS Mita Jaya gitu? Sebetulnya banyak Bob, cuman gue ngasih ke poin-poin intinya aja sih ya maksudnya. Terus waktu pada zaman itu lulusan itu gue nggak ikut anak-anak ke Bogor. Lulusan tuh nyari musuh di Bogor karena di Bogor terkenal dengan yang oke lah mainnya. Gua beberapa waktu itu ke Bogor juga dari cerita Bang Buluk Yapam masih bercerita seperti itu sih bahwa di Bogor tuh masih kental akan hal itu. Semoga nggak terjadi lagi ya, gua nggak tahu tahun sekarang gitu. Di Bogor itu mainannya keren-keren,
lawannya juga sengit-sengit, makanya kita inisiatif buat udah kita ke Bogor karena kalau ke Tangerang, ke Jakarta pun kita nggak bakalan bisa tembus sampai jauh. Udah pasti di polisi kan. Iya. Di Bogor kita tembus sampai ke Yadika berapa gitu di Bogor, gue lupa deh. Di Bogor ada Yadika kan Nus ya? Ada deh pokoknya Yadika berapa, terus tembus ke Kebun Raya Bogor dan akhirnya di situ anak-anak ketangkep tuh, nggak ketemu musuh. Tapi gue nggak ngikut, gue dikontak sama temen gue tolongin gue. Kenapa lu? Gue dibantai nih sama anak DP sama anak apa tuh yang ada di yang Agung turun ke bawah mau ke arah Jombang. Iya daerah Jombang tuh dulu lupa gue sebutin aja yang di komen. Kayak gitu dah. Akhirnya gue kesana sama teman gue satu kelas di Mando, kita bawa motor berdua kita kesana cari temen gue yang kena, ternyata tangan tuh udah begini, udah ngample. Dia bukan anak basis. Gue tuh dukanya gue tuh kalau teman kena tuh begitu, Bob. Gue sangat kesal banget, maksud gue kalau teman kena di saat kita nggak ada tuh gue pasti langsung gue samperin ke rumahnya. Bocah mana yang nganin lu? Gimana kronologi gini. Yaudah, kita dua motor 4 orang kan. Lu bawa BR apaan tuh? Nggak ada gua. BR gua doang yang bawa tuh. Gua bawa gear apa CR, gua lupa, kayak si CR dah karena di tas gua tuh nggak muat. Dan akhirnya gua bawa CR, ketemu lah depan sekolah anak Percis tuh anak-anak. Tadi dulu. Itu pada saat gue masih udah isi ya maksudnya. Udah ngisi. Bukan sombong sih maksudnya. Iya. Di saat itu gue ceritain lu, lu kosong apa enggak bang? Itu gue udah isi. Karena udah kasih gak. Nah udah gitu, itu bocahnya bukan. Dilihat sama temen gue Srendi. Nah itu tuh yang pakai topi tuh belakangin tuh yang bantai gue tadi. Oh lu diem di sini. Gue nyamperin mereka sama si korban nih, temen gue. Bro, gue dari Sasmita. Wih pada diri dia langsung dong. Pada diri. Wih Selon lu sendirian. Gue digituin kan. Enggak, gue mau klarifikasi doang. Temenku kenapa nih tangannya bisa begini? Salah dia apaan? Lah, dia musuh gue kan lu Sasmita. Digituin gue. Lah, ya terus kenapa? Lu Selon batu sendirian gue digituin. Lah, gue mah di saat gue mati di sini. Gue bilang, gue cuman pengen lu tanggung jawab nih sama temen gue yang tangan gue sampai begini nih kan. Ngepet aja deh atu-atu. Gue gituin kan. Ternyata di situ ada beberapa colong-colongan tuh ke badan gue. Wah, nih anjing, udah langsung gue keluarin CR. Deng, gue gini-giniin bang. Aduh maaf ya bos gue. Waktu pada zaman itu banyak yang kena sama gue dan gue juga memang dikeroyok juga sama anak-anak itu bang. Kayak balok, kayak bambu tuh semua udah. Randy lari. Ren, gue udah pesen kalau ada apa-apa lu lari ya. Ntar kalau gue dikeroyok, gue udah mikir pasti gue dikeroyok. Ntar kalau gue dikeroyok, lu standby aja di motor, si Mando kan ada 2 motor. Lu standby tunggu gue lari. Gimana pun yang terjadi tunggu gue lari, gue bilang. Iya God. Akhirnya di saat si Randy tahu gue udah dipukulin, dibalokin, di segala macemin, Randy cabut dong lari karena dia juga nggak mau kena kan. Ke lampu merah Bintaro Plaza bang, kita janjian di situ. Bener datang mereka bawa motor banyak banget. Wih no, baru pada anak-anak pada teriak, gue masih belakang bang. Mana nih 7 dewanya nih? Bener ada ternyata. 7 orang dengan ciri khas yang gampang banget dikenalin. Topi di belakangin, pakai jaket baseball. 7 orang yang pertama yang maju itu yang gua rasa 7 dewa. Iya.